Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan, moga-moga kita senantiasa adalah orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah, Allah yang telah membukakan lenggangan tangan kita bersama, Allah yang menggerakkan hati kita untuk dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan sesaat kita mendengarkan tausiah singkat menjelang masuknya waktu Isya. Tentu harapan kita bersama Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberkati setiap aktivitas yang kita lakukan. Begitu banyak nikmat yang Allah titipkan sehingga kita tidak dapat menghitung satu persatu. Namun dari sekian banyak yang Allah berikan nikmat itu, kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk dapat kiranya kita memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Tentu ketika hal itu dapat kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kembali terhadap apa yang pernah Ia berikan kepada kita semua. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hargai perjuangan beliau, perjuangan yang tak terhingga dalam kehidupan kita ini. Beliau berkorban jiwa, berkorban diri, berkorban harta benda beliau. Bahkan beliau ketika beliau memiliki seorang istri yang bernama Khadijah, sebelum Khadijah wafat, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalaulah sekiranya Islam itu belum tumbuh dan berkembang ke seluruh penjuru negeri ini, sementara harta benda saya telah tiada, tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, sementara saya telah kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla, kalaulah diizinkan oleh Allah ya Rasulullah, kalaulah itu boleh dilakukan, galilah kubur saya, ambil tulang belulang saya, jadikan itu sebagai jembatan untuk mensiarkan Islam." Tentu hal itu tak dapat kita temukan sekarang. Ada mungkin yang bernama Khadijah, tapi tak sama perilaku dengan Khadijah dulu. Khadijah dulu habis harta bendanya, dia penuh dengan keikhlasan melakukan ini. Tapi kalau Khadijah sekarang, alhamdulillah tanggal 1 elok senyumnya. Tapi kalau sudah tanggal 20 agak berubah senyum itu. Kenapa? Karena sudah mulai kurang apa yang ada di rumah. Namun kita berharap kepada Allah, semoga hendaknya ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini adalah Khadijah seperti apa yang pernah ada di zaman Rasulullah, sehingga hendaknya jemaah kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ada satu kata kajian kita, mudah untuk mengucapkan tapi sulit untuk melaksanakan. Apa itu? Yakni kata-kata sabar. Kata-kata sabar.
Mengucapkan kata itu amat mudah. Apalagi ketika kita punya saudara, punya tetangga, mereka mendapatkan musibah, setiap yang datang mengatakan sabar ya Pak, sabar ya Bu, mudah mengucapkan. Dalam hati yang merasakan musibah pada waktu itu tidak terjadi dengan engkau, makanya engkau sanggup mengucapkan itu dengan diri saya. Tapi kalau engkau merasakan apa yang aku rasakan pada hari ini, mungkin engkau telah meratap dan meraup akan kepergian apa yang aku cintai. Dan tidak awak yang merasakan. Jadi ketika orang merasakan musibah itu, mendapat musibah, mengucapkan mudah Pak. Sabar ya Pak ya, atau apa pun itu sabar. Sabar ya Bu ya, sabar. Iya, kan begitu, mengucapkan kan mudah kan, tak payah. Jadi apa yang dimaksud dengan sabar di sini? Memang sabar itu merupakan kalimat kata yang singkat, as-sabru, yang berarti menahan atau mengendalikan diri. Menahan atau mengendalikan diri. Sementara menurut istilah sabar itu adalah menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan syariat dan tetap teguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ketaatan, menjauhi maksiat maupun menghadapi ujian. Itulah yang disebut dengan sabar dalam sebuah istilah, menahan diri kita dari segala hal yang bertentangan dengan syariat dan teguh pada jalan Allah, baik dalam ketaatan, menjauhi maksiat maupun menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang secara umum kita mengartikan bahwasanya sabar itu adalah menahan ataupun mengendalikan diri kita. Rupanya ketika kita menjalani kehidupan ini, banyak lika-liku yang kita hadapi. Banyak tantangan yang kita rasakan, banyak cobaan yang kita rasakan bersama dalam hidup. Ada orang yang diuji dengan kekurangan. Ada orang yang diuji dengan kelebihan. Ada orang yang diuji dengan kesenangan. Ada orang yang diuji dengan kehilangan. Ada orang yang diuji hati kehidupan mereka itu dengan berbagai macam cobaan, sehingga kadangkala mereka gagal dalam menghadapi ujian itu, sehingga rencana Allah ketika ujian itu ada pada diri mereka, mereka tidak sanggup untuk menghadapinya, secara otomatis tentu tidak akan naik kelas. Karena untuk naik kelas itu pasti akan ada yang namanya ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang jamaah yang berhormat Allah, bunyi-bunyi tak sabotase loh. Jadi para ulama itu membagi beberapa bentuk kesabaran. Tadi Pak Imam tak bunyi, Pak Imamnya bawa ceramah bunyinya, suaranya lantang bawa ceramah. Jadi para ulama kita membagi bentuk-bentuk kesabaran dalam pandangan Islam itu ada 3. Ada 3 bentuk kesabaran menurut para ulama kita dalam pandangan Islam. Yang pertama disebut dengan as-sabru anit ta'ah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, untuk mencapai ketaatan, terkejut awak ada buatnya. Aku Baji. Mudah-mudahan tak gangguan lagi. Yang terkejut itu kan Bapak Ibu juga nya. Tes, mudah-mudahan. Jadi menurut ulama kita,
bahwasanya kesabaran dalam pandangan Islam itu dibagi kepada 3 bentuk. Apa yang pertama saya katakan tadi? As-sabru 'ala ta'ah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, apakah ibadah mahdho, ibadah wajib yang kita lakukan, ataupun ibadah ghairu mahdho, ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, itu menuntut kepada kita rasa kesabaran yang mesti kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita berjamaah ini sering diuji nih Pak, diuji kesabaran kita. Ketika sebuah masjid mencari imam, imamnya syaratnya hafal 30 juz, ya kan? Bagus. Tetapi ketika imam itu sudah lulus ujian, kemudian dia jadi imam, dia hafal 30 juz. Kemudian dia mencoba untuk apa? Ayatnya itu agak panjang sakete, 2 halaman surah Al-Baqarah. 2 halaman surat Al-Baqarah. Bacaannya bagus, suaranya bagus, pasohannya mantap, makhraj hurufnya luar biasa, sehingga kita bisa terenyuh dalam mendengarkan bacaannya. Tetapi ketika imam itu panjang ayatnya, apa kata awak di belakang? Jadi kau juga imam lah sok ganti lah, kau tak tolok togak di belakang lagi dah. Iya kan? Tak tolok togak di belakang. Padahal kita menginginkan imam itu hebat, orang yang hafal Quran bagus. Tetapi apakah salah kalau seandainya imam itu mencoba ayatnya panjang? Mungkin ada salahnya, mungkin ada benarnya. Kalau salahnya mana? Imam pun harus tahu diri. Nabi itu kalau sholat sendiri memang panjang ayatnya, tapi kalau berjamaah tak mau panjang ayat dong. Awak enggak? Kalau sholat berjamaah panjang, tapi kalau awak standarnya Pak Imam, ada tuh Bapak, memang panjang ayatnya. Kenapa kadang-kadang mohon maaf Bapak, kalau tengok jemaah kita ini kan tak apa nama dia 50 seluruhannya, ya kan? Kalau togak itu lah gak beda kaki itu sedikit, tak nyaman lagi togak lama-lama itu dong, ya kan? Tapi maunya kita tuh surat apa? Al-Ikhlas, Wal Asri, ini itu maunya kita kan? Nah, itu kan cobaan yang Allah berikan lewat seseorang kepada kita. Sementara untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu memerlukan kesabaran. Artinya ketika seorang imam mencoba untuk menguji nyali kita agar kita ini bisa merasakan bagaimana nikmatnya bacaan itu, tentu memerlukan sebuah kesabaran dan ketabahan pada diri kita. Bagaimana kita bisa sampai kepada tingkat kekhusyukan itu. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, memang tidak mudah bahwasanya untuk menggapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besok kita ini Bapak Ibu, besok itu kan ketika di akhirat Allah panggil 2 kelompok manusia. Kelompok pertama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan berbondong-bondong itu? Yang pertama orang kafir masuk ke dalam neraka, dan orang-orang yang bertakwa. Tidak disebut lagi orang muslim, tidak disebut lagi orang yang beriman kepada Allah, karena muara dari semua makna iman dan Islam itu akan melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang senantiasa mereka menjaga diri mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil mereka, karena itu sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Mukmin, muslim, muhsin, muttaqin, kan sampai pada tingkat itu kan panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah,
Makanya ulama mencoba untuk membagi itu bahwasanya ada 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Bapak Ibu, dalam dinamika kehidupan kita, dulu kita pernah muda. Dulu pernah kita muda, dulu pernah kita asik bergaul, dulu pernah kita mungkin bermain enak dengan kawan-kawan. Tetapi ketika Allah bisikkan hidayah dalam hati kita, hal buruk dulu yang pernah kita lakukan, kita mulai berangsur-angsur untuk meninggalkan, dan kita kembali kepada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita dihadapkan kepada satu cobaan dalam kehidupan kita yang disebut dengan maksiat itu, as-sabru 'alal maksiyah itu, Allah menguji kita bagaimana kekuatan iman kita dalam menghadapi larangan. Nabi Yusuf alaihissalam, fitnah yang paling besar beliau yang terjadi pada diri beliau. Siapa yang menggoda beliau? Perempuan namanya? Siapa? Zulaikha. Zulaikha wanita cantik yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada akhirnya beliau membuatkan sebuah berita fitnah, menyebarkan sebuah berita fitnah bahwasanya Nabi Yusuf memperkosa beliau. Dengan bukti apa? Bukti bahwasanya baju Nabi Yusuf itu koyak dari belakang. Ketika Nabi Yusuf diadili, dibuktikan dengan pembuktian fakta dalam kehidupan ini, itu terbukti bahwasanya hukum itu betul-betul ada, keadilan itu betul ada. Waktu Nabi Yusuf itu dulu ada. Tapi kalau sekarang, Allah alam lah. Yang heboh-heboh sekarang siapa? Tom Lembong. Hakim mengatakan tidak bersalah. Hakim mengatakan tidak ada unsur pidana. Hakim mengatakan tidak ada merugikan negara. Tapi hanya Tom Lembong melakukan memperkaya orang lain, sehingga beliau dihukum penjara 4,5 tahun. Tom Lembong saja orang hebat, orang yang baik selama ini yang kita kenal, baik beliau bisa dihukum seperti itu. Apatah lagi kita yang tidak punya apa-apa? Apakah mungkin kita mendapatkan keadilan di negeri yang kita cintai ini? Dulu didapatkan oleh Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dibuktikan pada waktu itu, apakah Nabi Yusuf ingin memperkosa si Zulaikha? Dibuktikan. Mana buktinya? Ini pakaian yang di belakang koyak bajunya. Secara logika, biasanya kalau orang yang memperkosa, tidak mungkin koyaknya di belakang. Kan iya kan? Pasti di depan. Akhirnya apa? Tuduhan itu tidak terbukti, maka Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam sanggup dia teguh pendiriannya pada sebuah kebenaran, walaupun dia dirayu oleh wanita cantik, wanita kaya raya, tapi dia tidak tergoda demi mempertahankan agamanya. Begitu kuatnya. Nah, makanya kata ulama itu, sabar menjauhi maksiat merupakan bentuk kesabaran yang mesti kita jalani dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, menurut ulama itu apalagi? As-sabru 'alal bala, sabar terhadap musibah ataupun ujian hidup. Sabar terhadap musibah ataupun ujian hidup. Kalau kita ini, kata Allah, ahasiban nasu ayatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan dibiarkan mengucapkan hanya kami beriman kepada Allah, padahal kalian belum diuji? Tidak. Setiap orang yang beriman pasti akan diuji, dan setiap orang hidup itu pasti akan ada ujian, terutama orang yang telah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menandakan mereka telah beriman kepada Allah. Ujian itu pasti ada.
Tidak ada kita hidup tak ada ujian, Pak. Jadi kalau tak ingin diuji, tak usah hidup. Kan iya kan? Jadi kalau orang lari dari ujian, tidak usah hidup. Mati kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, para ulama kita, ketika ada 3 bentuk kesabaran dalam kehidupan kita ini, tentu kita menginginkan mencari solusi. Mencari solusi bagaimana agar kita bisa menanamkan sifat sabar dalam hati, dalam diri kita masing-masing dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi dinamika hidup. Bentuk kesabaran tadi ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar kita dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, bagaimana cara kita agar bisa kita menanamkan sifat sabar itu pada diri kita, tidak hanya setakat mengucapkan, tetapi justru pengamalan itu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Dah, Bu. Loh, enggak kan? Enggak. Baik. Semangat sedikit. Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai umat untuk menanamkan sifat sabar pada diri kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam dinamika hidup. Cobaan hidup, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, kan itu, ada sehat, ada sakit. Yang pertama yang perlu kita sampaikan pada diri kita masing-masing, bahwasanya yang pertama kali cara menanamkan itu, 1, meyakini bahwasanya hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah akan uji kita sedikit, Pak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah akan uji kita dengan sedikit rasa ketakutan, minal khauf, rasa ketakutan. Rasa ketakutan apa? Semenjak kita menjalani hidup, terutama pribadi kita masing-masing, cobaan itu sudah ada. Ketika kita dulu belum sekolah, masuk kita SD, apakah tidak ada cobaan ketika itu? Apakah tidak ada perasaan takut pada diri kita? Ada. Bisa enggak nanti saya mengikuti pelajaran dengan baik? Alhamdulillah, kita jalani, bisa naik kelas, naik SD, naik masuk SMP, masuk SMA, tamat SMA, ingin masuk perguruan tinggi. Sanggupkan nanti saya masuk perguruan tinggi dengan berbagai macam banyak akan bersaing di sana, ataupun dengan uang yang ada orang tua saya? Alhamdulillah, itu kita jalani, bisa kita sampai di situ, dan alhamdulillah bisa kita melanjutkan pendidikan kita. Selesai pendidikan, datang enggak cobaan, Pak? Datang. Apa cobaan itu? Dapat enggak kojo nanti? Susah enggak cari kerja? Karena kita di Indonesia ini, Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, memang jauh beda dengan negara lain. Saya pernah tengok sebuah video, sebuah PT itu yang lewat di medsos saya itu, seorang guru TK di Swedia, di Belgia. Seorang guru TK di Belgia. Berapa penghasilannya sebulan? 80 juta. Sebulan, Pak. Jadi makanya kalau gaji sebulan, payahnya ke Indonesia, pulang ke negaranya, enggak, karena habis 80 juta sebulan loh. Taruhlah kos pesawat berapa, 20 juta, PP segala macamnya, ataupun 30 juta, masih ada 50 juta. Beli oleh-oleh 10 juta, selesai. Kalau awak nak ke Belgia, gaji UMR 3 juta 300 sebulan. Bila sampai nak ke Belgia gitu, Pak. Jangankan nak ke Belgia lagi, nak nengok Istana Siak pun tak cukup duit. Kan gitu kan?
Nah, datang cobaannya. Sudah alhamdulillah pekerjaan dapet. Pekerjaan dapet. Anak perempuan, apa kata maknya? Ya Allah, bilal kau kamu jodoh nanti kau nak umur lah 27 tahun, kamu jodoh tidak? Kan muncul was-was Bu ya. Rasa takut itu ada. Alhamdulillah jodoh pun dapat. Tengok sudah bergaul ya suami istri sekian tahun, tak dapat anak, rasa takut tuh mungkin datang. Kapan akan berakhir cobaan itu? Cobaan takkan pernah berakhir pada diri manusia, namun cobaan itu pasti akan datang pada diri kita, dan nilai cobaan itu sesuai dengan kekuatan iman kita masing-masing. Allah takkan uji di atas batas kemampuan kita. Kalau ada cobaan datang pada diri kita, itu menandakan Allah itu segitulah yang berikan cobaan kepada kita semua, karena memang begitulah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai cobaan, rasa takut enggak? Minal khauf wal ju', kelaparan. Datang cobaan rasa lapar, Pak. Kini kalau kelaparan bukan tak makan, bukan ndak ada yang dimakan, tapi bapantang untuk dimakan. Kalau umur-umur 50 kate kok Pak, 60 tuh lah banyak pantang Pak. Kan ya Bu ya. Ingin nak makan sate Solo, asam urat naik, kolesterol kumat, piti ada Pak. Nak beli sate bisa, nak beli cincang kambing bisa. Tapi tak bisa lagi menikmati. Allah batasi kelaparan itu. Tidak ada mungkin kita yang di Pekanbaru tidak makan 2 kali sehari. Kan begitu. Tetapi banyak orang yang pada hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya segala-galanya, dia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dalam kehidupan, tetapi dia tidak bisa menikmati apa yang ia miliki. Itu cobaan Allah. Allah uji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan itu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Banyak kekurangan harta kita. Sekarang kebutuhan itu meningkat, penghasilan tak bertambah, kan begitu? Sementara kebutuhan itu semakin naik, harganya semakin mahal. Gaji tetap seperti itu, penghasilan tetap seperti itu, secara otomatis ibu-ibu dituntut mencukupkan yang ada. Kalau mencukupkan yang lebih gampang Pak Bu, ya Bu. Tapi kalau mencukupkan yang ada, luar biasa Pak, beratnya. Kalau banyak aman, tapi kalau sedikit sulit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cobaan Allah. Wa naqsimnal amwal wal anfus. Kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa. Tadi diumumkan oleh petugas masjid kita, habis isya kita takziah ke rumah si Anu nantinya. Itu kan bagian cobaan Allah. Yang terkasih diambil oleh Allah, orang tua diambil oleh Allah, anak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi pertanyaan kita, kenapa kita larut dalam duka ketika kehilangan sesuatu yang kita sayangi? Kenapa orang larut, Pak? Meninggal maknya bersedih bukan main, berhari-hari, berminggu-minggu sedih. Meninggal anaknya bersedih hati, masuk orang ke rumahnya bersedih hati, kan gitu. Kenapa kita bersedih hati? Karena awak merasa sesuatu yang hilang itu adalah milik kita. Padahal sesuatu yang hilang itu adalah titipan dari yang menitip. Siapa yang menitip? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, ketika ada hal yang demikian, cepat kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dalam ayat tadi, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Ketika musibah itu datang, mereka mengatakan ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang Allah ambil pada diri kita, ingat, yang Allah ambil itu bukan punya kita, tapi titipan Allah. Ketika Allah mengambil titipan itu, ikhlaskan, relakan,
karena itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin berlama-lama dengan kita, mungkin kita tak sanggup untuk merawat dan menjaganya kalau itu orang tua kita, ataupun mungkin kalau itu anak-anak kita. Oleh karena itu, cara menanamkan sifat sabar dalam hati manusia itu dalam hati kita bersama. Yang pertama saya katakan tadi, meyakini bahwasanya hidup itu penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ada pertanyaan silakan. Kalau dapat dijawab, kalau tidak PR. Tidak perlu. Itu kan ayat. Kita cukup innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat yang kita baca. Allazina isa azabathum musibah, katakan. Kan itu tuh. Katakan oleh Allah ketika musibah datang pada diri kalian itu, katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak perlu lagi pakai qalu dah. Oh gitu. Ya, mungkin ya apa mungkin Pak Haji maksudnya menegaskan supaya kita nih bisa mengucapkan itu mungkin. Nah, mungkin ya. Tapi tidak perlu lagi sebenarnya. Nah, kan tidak perlu lagi karena sudah itu kan memberikan makna kepada kita, karena qalu itu adalah semacam kalimat ataf menguatkan kepada diri kita. Kita sedang dilanda musibah, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang-orang yang diuji oleh Allah itu katakan ini, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah dan kan kembali kepada Allah. Artinya tidak ada yang punya kita, tidak ada yang milik kita, cuman Allah berikan fasilitas kepada kita. Ketika titipan Allah itu ada, manfaatkan. Karena bagi orang-orang yang memanfaatkan ketitipan itu, tentu banyak manfaat yang akan kita dapatkan baik dunia maupun akhirat. Allahu a'lam. Silakan Pak. Ya. 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 Ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi begini, hidup kita tentu banyak masalah dulunya, kan begitu. Jadi sekarang ketika kita sudah mulai hijrah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita rasakan sekarang adalah sebagai bentuk balasan dulu yang pernah kita lakukan? Bisa saja terjadi. Tapi maksud Allah melakukan ini tujuannya supaya kesalahan pada masa lalu yang pernah kita berbuat, kita memang sudah bertaubat, tetapi dengan ada cobaan ini, itu memperkuat untuk mensucikan diri kita kepada Allah. Jadi, bisa kita lakukan hal yang demikian dalam hidup kita ini, bahwasanya mungkin dulu, saya katakan sekali lagi, mungkin dulu banyak hilaf, banyak salah, banyak lengah kita yang namanya awak orang muda, kan begitu? Nah, ya, alhamdulillah cepat ditunjukkan dia. Berarti namanya disayang, dia mengingatkan kita jangan sampai terjalur jauh, kan begitu. Alhamdulillah. Ini kadang-kala ada yang terlena, Pak, Bu. Terlena, tidak sadar diri. Makanya ketika cobaan itu datang, tanya pada diri kita, ya Allah, apa salahku ya Allah? Apa khilafku ya Allah? Apa lengahku? Apa lalaiku sehingga engkau coba aku dengan seperti ini? Allah akan jawab. Allah akan jawab dengan cara dia. Tentu tidak ditunjukkan kepada kita bagaimana dia menjawabkan hal itu. Dan alhamdulillah itu suatu keistimewaan sebenarnya bagi diri kita. Ketika kita melakukan hal yang salah, Allah cepat ingatkan kita. Itu patut kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan demikian kita cepat kembali ke belakang untuk tidak terus melangkah melakukan hal yang salah. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu ada?
Jawab, lanjut. Kalau tak ada, lanjut kita. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan sifat sabar dalam diri manusia? Yang kedua, mengingat balasan besar, bahwasanya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Begitu Pak. Jadi orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi ujian Allah, sabar mereka dalam beribadah, sabar mereka dalam ketaatan kepada Allah, sabar mereka dalam menghadapi berbagai maksiat, sabar mereka dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan ini. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Nilai sebuah kesabaran itu akan mereka petik tidak hanya besok di akhirat, di dunia Allah peruntukkan kepada mereka apa? Pahala yang tidak berbatas. Luar biasa. Coba tengok kisah Nabi Ayub alaihissalam. Berapa tahun beliau mengalami cobaan yang begitu berat. Beliau kepalanya tu kalau kini tukak kata orang tu tak macam tukak kini dah Pak. Bahkan dalam tafsir Israiliyat ini, dalam tafsir Israiliyat itu tumpah berulat kepalanya, tumpah ke tempat apa? Tempat ibadahnya diambil ditaruh kembali. Itu kan orang-orang Israiliyat membuat tafsir seperti itu. Tak sampai macam itu kali Nabi Ayub alaihissalam dengan hal yang demikian, karena dia sayang dengan ulat tadi dia masukkan kembali ke palanda. Tetapi yang jelas itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kesabaran Nabi Ayub itu tak bisa kita ukur dengan kesabaran kita. Berat cobaan Nabi Ayub alaihissalam, berat cobaan kita, belum kita akan merasakan cobaan berat yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kalau Nabi Rasulullah Muhammad SAW, dakwah beliau, kesabaran beliau memang diuji dalam dakwah. Karena tantangan beliau itu begitu banyak tantangan yang beliau rasakan, sehingga beliau digelar dengan Nabi yang ulul azmi, Nabi yang kuat dalam menghadapi dinamika hidup ini. Tentu kita mencoba sebagai hambanya, sebagai umatnya, bagaimana hendaknya kita untuk senantiasa kita bisa menjalani hidup ini, menjalani cobaan ini dengan penuh kesabaran kepada Allah, karena orang-orang yang bersabar di jalan Allah tadi itu pahala bagi mereka yang tidak terbatas. Ini tidak bisa dinilai. Kalau mungkin sholat berjamaah ada fadilahnya 27 derajat, ada fadilahnya, tapi memang sabar itu tak ada. Jadi kata orang sabar tak ada batas Pak Ustaz. Sabar ada batasnya, iya kan? Sabar ada batasnya. Macam mana? Sabar itu tidak berbatas. Tidak berbatas. Karena bagaimanapun ketika orang-orang mengejek, orang-orang menghina kita, perlukah kita membalas cemoohan mereka? Enggak. Kan begitu. Kalau ada batasnya itu kita balas. Nah, tapi hal demikian tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita ini. Makanya untuk menanamkan sifat sabar dalam hati kita masing-masing, kita akan senantiasa hendaknya bagi orang-orang yang sabar itu, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab, kata Allah itu dalam surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, tanpa hisab, tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, cara menanamkan sifat sabar. Dan yang ketiga, bagaimana menanamkan sifat sabar itu? Memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita memang diberikan kekuatan. Dulu pernah saya sampaikan juga, saya masih ingat, bisa ulang kembali. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, 3 bentuk kekuatan, tapi kita juga dibatasi dengan 3 bentuk kemampuan. Pertama, kita bisa merencana, tapi kita tidak bisa menentukan hasil rencana kita. Yang kedua, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha, untuk berikhtiar,
tapi kita tidak bisa menentukan hasil usaha kita. Yang ketiga, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berdoa, tapi kita dibatasi oleh Allah. Allah tak tunjukkan kepada kita doa kapan, doa di mana yang telah Allah kabulkan. Ketika 3 tahapan ini kita telah lalui dalam kehidupan kita, kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita itu? Tawakal kepada Allah. Serahkan segala-galanya kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun dalam hidup kita ini Allah lah yang menentukan hasil yang terbaik untuk hambanya, untuk umatnya. Makanya kita hendaknya dalam kehidupan ini perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai apa? Sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, yang keempat, cara menanamkan sifat sabar pada diri kita masing-masing, hendaknya kita mentauladani bagaimana kesabaran para nabi dalam mensyiarkan Islam di tengah-tengah kehidupan ini. Kita mungkin tak mendapatkan ocehan, kita tak mendapatkan cemoohan seperti apa yang dirasakan oleh para nabi dahulunya. Nabi Isa alaihissalam yang dikejar oleh pengikut sendiri, yang disalib menurut mereka, disalib dengan sendirinya, dan sampai hari ini patungnya masih ada yang disalib itu menurut mereka. Tapi menurut versi Al-Quran itu bahwasanya ada seseorang yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Murid Nabi Isa yang ke-12 yang bernama Yudas Iskariot. Itulah yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok Nabi itu akan turun kembali dalam kehidupan kita untuk menghancurkan yang namanya dajjal-dajjal dalam hidup kita. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW, beliau diuji kesabaran. Dari siapa? Ancaman pamannya. Beliau diuji oleh Allah kesabarannya ketika berdakwah di kota Mekah. Beliau dikriminalisasi, kata orang kini. Beliau diintimidasi, beliau diembargo, beliau itu diancam dibunuh oleh Allah, oleh orang-orang Quraisy, sehingga beliau diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah meninggalkan kota Makkah, pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib, agar hendaknya Islam itu bisa tumbuh dan berkembang di sana. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah tentu akan senantiasa mencoba untuk apa? Mentauladani bagaimana kesabaran para nabi dalam kehidupan ini, karena kita sebagai umat tentu akan senantiasa menjadikan para nabi untuk menjadi tauladan dalam kehidupan kita semua. Kekurangan tentu ada pada diri kita. Tidak ada kita yang sempurna. Saya mungkin juga belum cobaan seberat apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan sehingga masih sanggup untuk menjalani cobaan itu. Namun ada masanya Allah akan uji pula bagaimana kemampuan, bagaimana keimanan kita masing-masing di hadapan ini. Karena bagaimanapun takkan mungkin kita luput dari yang namanya ujian. Hidup penuh dengan ujian. Kalau tidak mau diuji, mati. Orang mati tidak ada ujian, tapi orang hidup pasti ada ujian. Nah, oleh karena itu kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan diri kita adalah orang-orang yang sabar dalam kehidupan ini, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan kita. Semoga hendaknya ketika hal itu datang pada diri kita, kita sanggup untuk mengucapkan ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang demikian mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.